Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Manil akhyas?" Siapakah orang yang paling cerdas? Maka para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini sering para sahabat radhiyallahu anhum apabila ditanya oleh Rasulullah, maka mereka akan katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kita akan dapatkan riwayat-riwayat yang lain yang mana para sahabat menjawab dengan ucapan yang sama. Mereka akan katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mengapa mereka katakan demikian? Karena sudah menjadi pengalaman yang sebelum-sebelumnya apabila Rasulullah bertanya kepada mereka, ternyata jawaban mereka ini tidak sesuai apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah SAW pernah bertanya, "Manil muflis?" Siapakah orang yang bangkrut? Nah, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang termakan modal. Jangankan mereka ini mendapatkan keuntungan, bahkan modal mereka pun termakan. Tetapi Rasulullah SAW sabdakan tidak. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang termakan modal. Tetapi orang yang bangkrut adalah mereka yang datang ketika yaumil qiyamah. Dari golongan umatku. Mereka membawa amal yang banyak. Tetapi asbab daripada kezaliman yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya, mungkin kezaliman yang dilakukan oleh tangannya, kakinya, atau mulutnya, yang dia pernah memaki, mencaci, menghibah, memfitnah. Asbab itulah amal-amal kebaikan yang begitu banyak ini dipindahkan kepada saudara-saudara yang dia zalimi. Akhirnya habislah daripada amalnya yang dia kerjakan di dunia yang begitu banyak. Asbab daripada kezaliman yang dia lakukan, maka habislah daripada amal-amalnya. Bahkan seandainya orang-orang yang dia zalimin belum habis dan menuntut daripada hak mereka. Mereka menuntut daripada hak mereka yang ketika mereka dizalimi ketika di dunia. Maka dosa-dosa mereka ini ditimpakan kepada orang yang membawa amal banyak tadi. Yang amalnya sudah habis. Masya Allah. Yang seharusnya dia masuk surga, akhirnya dia dimasukkan di dalam neraka. Ini orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Nah, dalam satu keadaan Rasulullah pernah bertanya pula kepada sahabat, siapakah wanita yang mandul? Ya mungkin jawaban sahabat ini sama dengan jawaban kita. Orang yang mandul ya Rasulullah, orang yang mereka ini wanita yang nggak punya anak. Tetapi Rasul katakan bukan. Ya bisa saja dia punya anak. Dia punya anak tetapi anaknya tidak dididik. Tidak dididik mengenal Allah, tidak ditanamkan kecintaan pada Rasulullah. Tidak dikenalkan hukum hakam Allah. Akhirnya mereka hidup di dunia buta dengan hukum hakam Allah. Jauh daripada perintah Allah, bermaksiat kepada Allah. Orang tuanya tiada, sudah wafat, sudah meninggal. Maka anaknya tidak kirim apa-apa. Tidak mendoakannya, Allahu Akbar. Sudah dia lahirkan, dia besarkan, letih membesarkan. Dia cari nafkah siang dan malam orang tuanya untuk anaknya. Tetapi tidak dididik agama, tidak mengenal Allah. Bermaksiat kepada Allah. Akhirnya, di dalam kubur orang tuanya, mengharap daripada doa-doa anaknya. Wahai anakku, mana doamu, mana doamu. Ditunggu-tunggu. Daripada doa anak yang soleh. Tetapi yang diharapkan tidak jua datang. Di akhirat lebih menyesal lagi. Masya Allah, inilah orang tua yang mandul.
Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudaraku rahimakumullah, maka para sahabat ini kalau ditanya lagi sama Rasulullah, mereka katakan Allah Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, siapakah orang yang cerdas? Mungkin berbagai jawaban akan timbul. Dari macam-macam profesi kita di dunia ini. Mungkin petani, dia katakan orang cerdas. Orang yang punya lahan yang sempit, tapi dari lahan yang sempit itu, dia mendapatkan hasil yang melimpah ruah, panen yang luar biasa, banyak. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan keuangan, rezeki yang banyak tadi, bisa beli ini, dia beli itu. Nah, ini cerdas. Kalau ditanyakan kepada pedagang, mereka katakan, orang yang sedikit modal, tapi yang sedikit modal tersebut, pandai dia mengolah daripada modalnya, mendapatkan keuntungan, laba yang begitu banyak. Wah, ini cerdas. Seandainya ditanyakan kepada orang-orang pendidikan, mereka katakan orang cerdas itu, kita lihat dari namanya saja. Wah, titelnya ini, di depan sudah berapa titel. Di belakang namanya pun ada titelnya lagi. Nah, kemungkinan lebih panjang titel daripada namanya. Allahu Akbar. Ini mereka katakan ini orang cerdas. Tetapi Rasulullah SAW katakan, orang yang cerdas adalah aksaruhum zikra lil maut wasti'dadan bil maut. Orang yang paling cerdas di antara mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan mereka persiapkan untuk kematian mereka. Bukan hanya setakat mereka mengingat mati. Mereka tahu mereka akan mati. Mereka ingat mereka akan mati. Tetapi mereka ada usaha persiapan untuk kematian mereka. Dengan apa? Dengan iman, dengan amal, dengan ketakwaan. Karena inilah yang dapat menyelamatkan kita untuk perjalanan kehidupan akhirat yang begitu panjang. Ketika di dalam kubur, maka siapkan keimanan. Karena yang pertama ditanya adalah iman. Ma rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tanyakan daripada harta kita, berapa banyak ladang kita, berapa luas daripada sawit kita, di mana saja toko kita, berapa anak kita hidup di dunia kerja apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pertanggungjawaban keimanan ketika di alam ruh. Kita sudah bersaksi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka di dalam kubur dimintakan lagi persaksian kita. Maka iman persiapkan. Nah, kehidupan akhirat minta pertanggungjawaban amal-amal kita. Salat yang dihisap pertama kali kepada seorang hamba, amal-amal dia. Maka saudaraku rahimakumullah, ini hendaknya jadi bahan pikiran kita, renungan kita, saya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk, hidayah, inayah, sehingga kita istiqomah dengan iman dan amal sampai di akhir umur kita. Puncaknya Allah akan panggil kita dengan panggilan begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka